Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke perhitungan bala induk dari titik A sampai S1. Nah, di segmen kali ini, teman-teman bisa lihat kita mendapatkan beban merata, nilai Q. Nah, nilai Q di sini tuh sebesar 9 kN per meter. Nah, karena ada beban di atas segmen tersebut, maka pasti akan juga ada reaksinya. Nah, untuk titik A, karena ia merupakan tumpuan sendi, maka ia bisa menahan gaya vertikal sama horizontal. Namun pada kasus ini, karena gayanya cuma vertikal, maka ia cuma punya reaksi ke atas RA. Nah, kemudian di titik B, yaitu tumpuan sendi, ia hanya bisa menahan gaya secara vertikal, maka di sini terdapat RB. Dan kemudian S1, kalau teman-teman ingat sebelumnya, nilai dari S1 kita untuk segmen S1 sampai S2 itu ke arah atas. Nah, karena gaya dalam itu saling menghilangkan, harus 0, maka kalau S1 segmen sebelumnya itu positif, maka S1 segmen di sebelahnya itu negatif. Ke arah bawah, S1-nya. Agak kurang cantik, mungkin seperti ini aja teman-teman, biar mudah dilihat. Nah, setelah reaksinya kita tentukan, kita bisa mulai menghitung atau mencari nilai dari RA dan RB. Nah, untuk S1 sendiri teman-teman tahu, di sini tuh sebesar 4,5 kN. Oke, langsung masuk saja ke perhitungan RA dan RB. Misal teman-teman mau menghitung RB, maka kita harus menggunakan sigma momen di A sama dengan 0. Nah, mungkin teman-teman masih bingung untuk nilai dari T secara kilonewton itu bagaimana. Ini bisa dihitung dengan mencari atau menggabungkan beban merata menjadi beban terpusatnya, yaitu di titik tengah sejauh 5 meter, yaitu Q itu sama dengan nilai dari Q kecil itu sendiri dikalikan dengan lebarnya atau jaraknya, yaitu sebesar 10. Kita dapatkan nilai dari 9 kali 10 sama dengan 90 kN. Oke, aku tulis lagi di sini. Q besar sama dengan 90 kN. Nah, dapat nilai Q-nya, kita bisa tinjau sekarang. Dengan acuan titik A, maka terdapat gaya Q sebesar 90 kN dengan jarak 5 meter. Oke. Oh iya, karena arahnya searah jarum jam maka positif. Kali 5. Kemudian di sini juga ada RB ke arah atas, maka di sini berlawanan arah jarum jam, negatif RB, dengan jarak sejauh 10 meter. Kemudian ada S1, searah jarum jam, maka positif. S1 kalikan jaraknya yaitu 10 tambah 4, oh ya teman-teman maaf, ini tidak ada. Sejauh 10 tambah 4, 14 meter, sama dengan 0. Kita tahu nilai Q sebelumnya yaitu 90 kali 5 dikurangi dengan 10 RB. Kemudian S1 teman-teman dapatnya 4,5 kalikan dengan 14 sama dengan 0. 90 kali 5 yaitu 450 dikurangi 10 RB. Kemudian tambah 4,5 kali 14 yaitu sama juga dengan 9 dikalikan 7, maka hasilnya adalah berapa teman-teman? 63. Tepat sekali. 63 di sini sama dengan 0. Kemudian di sini menjadi 513. Ini RB pindah ruas jadi
10 RB positif dari yang sebelumnya negatif, maka kita dapatkan nilai dari RB itu sendiri sama dengan 513 dibagi 10, yaitu 51,3 kilonewton dengan arah atas, sesuai dengan asumsi kita. Nah, kemudian teman-teman bisa lanjut untuk menghitung nilai dari LA-nya. Oke, aku hapus ini bentar. Lanjut ke perhitungan LA. Di sini untuk menghitung LA, kita bisa menggunakan sigma momen di titik B sama dengan 0. Nah, jika kita jauh dengan titik B, maka terdapat momen yaitu LA searah jarum jam dengan jarak 10 meter kali 10. Kemudian ada Q berlawanan arah jarum jam, maka negatif, dengan jarak sejauh 5 meter karena jaraknya itu setengah dari panjang beban itu sendiri. Setengah kali 10 berarti 5. Kemudian yang terakhir ada S1 searah dengan jarum jam, maka positif. Nah, jaraknya dari RB atau titik B itu sendiri sejauh 4 meter kalikan 4 sama dengan 0. Kita hitung ini menjadi 10 RA, kemudian Q-nya yaitu 90 kN kali 5 tambah S1 4,5 kali 4 sama dengan 0. Ini masih 10 RA, ini menjadi negatif 450, kemudian ditambah 18 sama dengan 0, maka kita dapat RA sama dengan negatif 450 tambah 18, maka hasilnya yaitu 432, negatif 432, kita pindah ruas ke arah kanan, yaitu menjadi positif 432 bagi 10, maka kita dapatkan nilai dari RA itu 43,2 kilonewton dengan arah positif ke atas, sama seperti asumsi kita sebelumnya. Oke teman-teman, setelah teman-teman dapat nilai dari RB dan LA-nya, sekarang kita bisa melakukan kontrol untuk mengecek apakah nilai yang kita dapatkan itu betul. Bentar, kita ganti ke ink pen. Oke. Caranya dengan menggunakan sigma FY sama dengan 0. Nah, sini terdapat beberapa gaya, yaitu pertama untuk ke arah bawah, yaitu negatif T. Kemudian ke arah atas ada plus RA. Arah atas lagi ada plus RB di sini. Kemudian untuk negatif lagi ada S1 sama dengan 0. Ini kita dapatkan nilai dari Q 90 tambah RA-nya yaitu 43,2. Kemudian tambah nilai dari LB-nya sebesar 51,3. Kemudian dikurangkan dengan nilai dari S1-nya sebesar 4,5. Sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa lihat di sini jadi kita gabungkan yang negatif dengan yang negatif dan yang positif dengan yang positif. Menjadi 94,5, ini tambah 94,5 sama dengan 0, maka ini 0 sama dengan 0. Dengan demikian kontrol kita sudah berhasil, sudah oke. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke perhitungan gaya lintangnya. Nah, untuk di sini masih sama seperti perhitungan di segmen sebelumnya. Teman-teman bisa lihat, di sini aku menambahkan titik X untuk mengetahui perubahan gaya merata dari titik A ke titik B. Oke, langsung saja masuk ke titik A, yaitu gaya lintang di titik A atau DA. Kita bagi dua, jadi DA pertama, kemudian DA yang kedua. Untuk DA yang pertama, selalu 0 kN. Kemudian DA yang kedua, yaitu reaksi LA itu sendiri, ke arah atas maka positif.
RA dapatkan sebelumnya yaitu sebesar 43,2 kilonewton. Kemudian masuk ke DX. Nah, DX itu sendiri merupakan perhitungan gaya dari segmen yang kita bagi dua. Karena kan kita tidak mungkin menghitung sisi kanannya, padahal kita masih menghitung di sisi sebelah kirinya atau sisi X itu sendiri. Maka kita dapatkan yaitu karena kumulatif RA itu sendiri, kemudian kita kurangkan dengan Q kecil, kalikan dengan lebarnya yang kita hitung saat ini yaitu 5. RA-nya kita dapatkan 43,2, kemudian Q-nya 90, kalikan dengan, maaf, Q-nya tuh karena ini Q kecil pakai E, maka tetap 9, bukan 90 ya teman-teman. 9 kali 5, 43,2 dikurangi 45, dapatkan nilai min 1,8 kilonewton. Oke, sudah dapat yang DX, cukup satu kali aja buat DX. Kemudian masuk ke DB, ini kita bagi dua segmen lagi, DB1 dan DB2 nya. Oke, untuk DB1, untuk mempermudahnya kita bisa kumulatifkan aja dari RA, kemudian kita kurangkan langsung karena kita menghitung beban meratanya secara keseluruhan di bagian ini, maka kita hitung sebagai Q besar. Oke, RA-nya kita dapatkan sebelumnya 43,2 dikurangi dengan 90, hasilnya berarti negatif 40, berapa nih? 46,8 kilonewton. Kemudian ke DB yang kedua, karena sekarang di sini, nah ini udah mulai beda nih. Ini bisa kita kumulatifkan, namun kita bisa pakai yang DB yang pertama karena nggak ada perubahan. Kemudian reaksi LB itu sendiri ke atas, positif LB. Nah, untuk DB1 sebelumnya dapat negatif 46,8, tambahkan dengan LB-nya yaitu 51,3, maka kita dapatkan nilainya sebesar 51,3 kurangi 46,8, 50, 13, maka ini 5, 4,5. Dapatkan nilai besar 4,5 kilonewton. Oke. Nah, sekarang yang terakhir kita lanjut ke gaya lintang di titik S1. DS1 bagi dua seperti sebelumnya. DS1 yang pertama dan DS1 yang kedua. Nilai DS1 yang pertama, karena tidak ada perubahan di antara titik B dan S1, sama, bisa pakai yang DB yang kedua, yaitu 4,5 kilonewton. Kemudian DS1 yang kedua, kita bisa pakai DS1 yang pertama. Oke, yang pertama nih. Kemudian gaya S1 sendiri ke arah bawah, maka dikurangkan S1, maka dapatkan nilai 4,5 dikurangi dengan 4,5 sama dengan 0 kilonewton. Nah, jika nilai awal dan akhir teman-teman sudah 0 kilonewton, maka perhitungan teman-teman sudah tepat. Kita sekarang bisa masuk ke penggambaran diagramnya, yaitu shear force diagram. Di titik A, nilai awalnya yaitu 0, di sini 0.
Kemudian di titik A yang kedua selanjutnya, yaitu 43,2. Kira-kira kita taruh di sini, 43,2. Oke. Kemudian di DX, titik X, itu sebesar berapa nih? Negatif 1,8. Kira-kira di sekitar sinilah. Negatif 1,8. Kita tarik garis. Oke. Kemudian di titik B, yang pertama tuh ada di negatif 46,8 di titik B di sini. Yang pertama A. Negatif 46,8 di titik B yang kedua selanjutnya yaitu di 4,5. Kira-kira di sekitar sinilah. 4,5. Garis saja. Kemudian kita masuk ke yang S1 di sini. Yang pertamanya itu di 4,5 juga. Kemudian berakhir di 0. Tarik garis seperti ini. Maka ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, teman-teman di sini selain bisa menambahkan nilai value positif atau negatif, untuk membedakan keduanya kita bisa juga menggunakan arsiran. Kalau teman-teman pengen tahu, untuk arsiran positif biasanya kita pakai arsiran secara arah vertikal. Seperti ini. Kemudian yang negatif kita pakai arsiran horizontal. Ini positif lagi, maka kita pakai arsiran yang vertikal. Oke, teman-teman sekarang sudah dapat nilai dari gaya lintang dan diagram gaya lintangnya. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke perhitungan momennya. Nah, kita tinjau sama seperti segmen sebelumnya, yaitu pertama ada momen di titik A. Karena di sebelah kirinya tidak ada momen yang terjadi, maka kita tulis sebagai 0 kN/m. Kemudian momen yang kedua berada di titik X. Kita ambil titik X, mx. Oke. Nah, di sini kita menggunakan beban. Kita menghitung hanya beban merata di sebelah kirinya. Maka kita menjadikan beban merata tersebut sebagai beban terpusat. Di sini sebagai Q lagi di sini. Nah, sebelum melakukan hal tersebut, kita tinjau dulu. Di sini juga ada RA, momen yang terjadi di sini, sejauh 5 meter. Searah jarum jam, RA sejauh 5 meter. Kemudian kita kurangkan, karena pastinya akan berlawanan arah jarum jam untuk Q-nya, dengan Q. Kemudian yang kita tinjau sendiri, panjang beban meratanya yaitu sebesar 5. Dikalikan dengan jaraknya dari titik Q itu sendiri, dari titik Q ke titik X, yaitu sebesar setengahnya, yaitu setengah dari 5, 2,5. Untuk RA-nya kita dapatkan sebelumnya 43,2 kali 5 dikurangi dengan Q-nya 9 kali 5 kalikan 2,5. Ini dapatkan 216. Kemudian di sini itu dapatkan 9 kali 5 berarti 130 berapa ya? Gak ada anjir. Alah hama ki. 9 kali 5 kali 112,5. Ah, masa bela ini sih? Oke, berarti kok kena ya? Sesuai wes muak bisa. Oke, yo. Oke. 216, 103, 216, oke betul. 112,5. 216. Apa langsung aja sama dengan ini saling ini ya? Gak dihitung loh, langsung sama dengan hasilnya. Oke. Nah, betul. Wes, ya wes. Oke.
Nah oke, didapatkan hasil dari momen di titik X sebesar 103,5 kilonewton meter. Kemudian kita tinjau di titik B. Untuk momen di B, yang pertama ada RA, searah jarum jam dengan jarak sejauh 10 meter, kemudian dikurangkan dengan Q-nya kecil, kalikan dengan panjang bentangnya untuk beban merata tersebut, yaitu sebesar 10, kemudian dikalikan dengan jarak beban terpusatnya yang sebelumnya dari beban merata ke titik B itu sendiri sebesar 10 kali setengah, yaitu 5. Untuk RA-nya kita tahu yaitu sebesar 43,2 kali 10, kemudian dikurangkan dengan nilai Q 9 kali 10 kali 5. Oke, dan dapatkan hasilnya sebesar negatif 18 kilonewton meter. Yang terakhir yaitu momen di titik S1, kita tulis MS1. Yang pertama juga ada L1, maksudnya RA sama seperti sebelumnya. Kemudian kalikan jaraknya yaitu 14 dari 10 tambah 4. Kemudian dikurangkan dengan Q kali 10, kalikan dengan jaraknya yaitu 5 tambah 4, 9. Nah, kemudian di sini kita ada RB, searah jarum jam, positif RB, kalikan dengan jaraknya sejauh 4. Untuk RA-nya ini hasilnya 43,2 kali 14 dikurangi dengan 9 kali 10 kali 9 tambah dengan RB-nya kita dapatkan sebelumnya 51,3 kalikan dengan 4. Nah, di sini dapatkan hasilnya untuk MS1, teman-teman, hasilnya sebesar 0 kilonewton meter. Oke. Setelah teman-teman dapat nilai dari MA, MX, MB, dan MS1, sekarang bisa mulai menggambar diagramnya, yaitu bending moment diagram atau BMD. Di titik A sebesar 0 kilonewton meter, maka di sini juga 0. Kemudian masuk ke titik X, oke, dapatkan nilai sebesar 103,5. Karena positif itu di bawah, maka kita di sini anggap saja sekitar 103,5. Oh iya, untuk beban merata, untuk momennya itu melengkung ya teman-teman, tidak garis tegak lurus. Kemudian di titik B kita dapatkan nilainya sebesar negatif 18, kira-kira di sekitar sinilah ya, negatif 18. Tarik lagi, set. Kemudian untuk MS1-nya dapatkan 0, langsung tarik ke sini aja, 0. Ini hasilnya yang positif, ini yang negatif. Teman-teman bisa arsir juga di sini, ini menjadi seperti ini. Dan ini yang negatifnya, arah horizontal. Nah, di sini teman-teman sudah dapat nilai dari RB, RA untuk reaksinya, kemudian nilai dari gaya lintang, momen, serta diagramnya itu sendiri.